bagaimana kita membuat apa itu scrolling ya, membuat objek yang bisa di scrolling di sebuah frame. Caranya pertama bagaimana? Cara yang pertama adalah kita buat frame itu sendiri. Pertama kita bikin buat frame seperti ini. Nah, kita pilih framenya misalkan ini ya. Ya, terus kemudian kita beri nama, jangan lupa selalu kita beri nama di sini, namanya adalah latihan tes scroll ya, latihan tes scroll ya, oke. Kalau sudah dibuat kita seperti ini, kemudian selanjutnya apa, kita kalau mau ada header dan footernya bisa kita buat header dan footernya. Header itu di atas, footer di bawah ya. Contohnya kita bikin headernya pakai apa, kita pakai rectangle ya, kita pakai rectangle, kita headernya kita bikin aja kira-kira segini. Kemudian footernya Ctrl D saja, Ctrl D ya. Kira-kira aja, kira-kira masuk ininya enggak ya, areanya enggak. Kemudian mau diberi warna boleh, silakan, ini opsional ya, artinya warna tergantung kalian. Nah, ini warnanya mau warna apa, misalnya adalah cool green misalkan. Nah, di sini mau warnanya apa, boleh terserah. Warnanya juga tinggal dipilih saja kira-kira yang misalnya begini ya, misalkan ini juga kasih warna sama dengan atas gitu ya. Nanti kan itu apa, pakai kuas ya biar warnanya sama tadi gini ya. Ini warna biar sama, biar kita menyamain warna yang sudah ada, pakainya ini namanya pipet atau eyedropper ya. Eyedropper ini kita berarti mencari warna sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kan ini, maka dia sama dengan ini. Tapi kalau warna sama dengan atas, maka saya klik atas. Oke ya. Oke, kemudian setelah itu, nah komponen-komponen yang lain mau dimasukin nggak? Oke, biar sekalian ada apa itu kasusnya biar nyata ya. Kita bikin adalah seperti biasa, kita cari plugin ya, cari icon dulu boleh, atau bikin kotak dulu juga boleh ya. Kita bikin kotak kecil, kotak yang untuk pencarian ya. Kita bikin kotak pencarian kira-kira segitu. Terus kemudian cornernya rounded ya, ini cornernya kita bikin rounded kira-kira 20 ya, itu perkiraan aja, nggak ada yang pas banget. Kemudian setelah itu apa, setelah itu kemudian cari tadi plugin tadi ya, kita cari plugin dari icon 8. Kalau belum muncul di tempat kalian, ketik icon 8. Nah, ini kita tinggal klik saja atau di run, nanti akan muncul. Nah, akan muncul ini ya kan, akan muncul area ini. Kita cari iconnya apa kira-kira, misalnya adalah iconnya adalah search ini ya, search warna H. Nah, misalkan ini, nah warnanya apa mau ditaruh di sini warnanya. Nah, ini warna ini, untuk memberi warna ini kita cek di sini ya, warnanya kira-kira warna apa. Misalkan warnanya abu alias grey, atau mau warna yang lain, misalkan biru pak, biru. Oke, biru, kita klik biru, maka dia udah biru. Kemudian kita klik, kita pilih, nah seperti ini. Kita tinggal kecilkan, ditaruh di tempat yang semestinya. Kemudian klik dilepas ya, pilihnya dilepas, baru kita cari lagi, yaitu apa, misalkan adalah kamera. Kameranya yang mana terserah juga, ini sesuka-suka yang mendesain ya. Di sini misalnya adalah kameranya mana ya yang pas, ini misalnya, klik ya, ini. Kemudian setelah itu apa, setelah itu adalah troli, cari ini troli. Nah, kira-kira yang mana, misalkan ini ya. Nah,
Nah ini salah nih ya. Ini salah kenapa? Kita masih tadi masih apa? Masih posisi terpilih. Maka pas kita klik ini maka dia akan terganti. Maka harus kita lepas dulu. Selectnya kita lepas, kemudian baru kita pilih ini. Klik. Nah itu baru muncul ya ini ya. Terus kemudian perhatikan, kalau sini sudah semuanya, perhatikan bahwa objek-objek ini yang kita tempelkan tadi harus semuanya masuk ke dalam frame ya. Frame-nya ini namanya apa sih frame-nya? Kan frame-nya latihan tes scroll ini tadi kan. Maka apa yang kita tempelkan tadi harus di dalam frame ini. Ternyata ini tidak di dalam frame. Taunya dari mana? Taunya dari sebelah kiri nih. Ya kan? Itu kan shopping chat, dia di luar latihan tes scroll. Kamera juga di luar. Tapi search ada di dalam. Nah, ini maka kita seret aja ke bawah. Nah, seret aja ke bawah. Walaupun penampakan di desainnya itu ada di atasnya, tapi ternyata sejatinya dia tidak di situ, tidak menjadi bagian dari frame tadi. Ya. Kemudian kita turun ke bawah, kita kasih adalah home. Ini tentunya icon-icon ini sesuaikan dengan nanti kalian ya kan. Home misalkan home-nya pilih yang mana? Home-nya misalkan pilih yang mana ya? Home-nya pilih yaudah inilah misalkan. Kan? Mana tadi? Ternyata masih kepilih ini, sorry. Nah, masih kepilih ya, kita belum lepas, maka kita pilih home. Nah, ini maka ke sini. Nah, jadi seperti biasa juga tadi kita tutupin. Nah, nanti mau dikasih tulisan dan tidak boleh juga ya. Kemudian setelah itu apa? Notifikasi. Notifikasi. Itu kan bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Notification. Nah, ini ya, notifikasinya pakai yang mana nih? Mau yang bell ring atau yang mana atau terserah, boleh mana aja ya. Misalkan ini lah, tetap. Nah, kan lupa mulu. Belum dilepas ya, dilepas dulu baru di klik. Biasakan kita lepas lagi dulu, kita lepas baru kita cari user. Usernya misalkan yang ini. Ya, sampai sini ya. Nah ini kita pastikan semua, sekali lagi semua kita pastikan bahwa ini ada di dalam latihan scroll ya, ada di dalam frame. Ternyata ini nggak di dalam frame kan, makanya udah kita turunin lagi, kita masukin. Nah, kita masukin sebelah kiri ini ya. Kita masukin. Oke, baik. Setelah itu selanjutnya bagaimana? Kita cek semualah apakah sudah masuk semua. Contohnya ini, kita klik. Oh, ternyata oh ya di dalam. Nah, biar kita nggak bingung, ya, biar kita nggak bingung, maka ini kita beri nama. Kita beri nama ini apa? Header. Maka kita kasih aja kotak header misalkan, kotak header. Nah, ini biar nggak bingung nanti. Karena kalau 45 tuh bingung. Nah, ini yang bawah adalah kita kasih. Nah, itu apa? Kotak. Ya, kita kasih nama kotak footer. Ya, jadi kotak header, kotak footer. Terus ini apa ini? Nah, ini kita kasih adalah kotak search. Kotak search. Nah, ini semua ada namanya. Kalau ada namanya nanti kamu nyari enak. Oh, ini yang mana sih? Ini yang mana? Beda kalau nanti namanya cuman apa itu rectangle 1, rectangle 2, rectangle 2. Ketika nanti ada kita mau error mau ganti, bingung pasti. Ini yang mana ya? Nah, gitu. Dan apalagi kalau ketumpuk-tumpuk. Kalau ketumpuk-tumpuk itu kan di belakang kita nggak bisa milih. Milihnya dari mana? Harus dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri ini, ya kan? Seperti itu. Maka kita harus tahu namanya. Oke. Kalau ini sudah, ya kan? Kemudian selanjutnya apa? Kita bikin area. Bikin area di sini. Area sebagai apa? Sebagai tempat nanti frame di dalam frame ya. Kita membuat frame di dalam frame. Contohnya gimana? Untuk membuat frame dalam frame itu kita klik frame aja. Tapi kita nggak usah milih di sini, tapi kita gambar. Ya, gambar di sini. Nah, kita bikin frame itu bisa gambar begini. Nah, ini. Itu frame nih, judulnya frame. Nah, frame ini nanti kita beri nama apa? Area apa? Misalkan di sini adalah area bestseller lah ya. Atau area apa ya. Itu kita kasih di sini. Frame-nya kita kasih namanya apa? Best
Ya, yang nanti pokoknya itu kan halaman utama kan. Halaman utama kan nanti biasanya kan kalau di toko online yang kalian buat ini kan biasanya di atas kan ada yang bisa scroll, nah, kayak gitu. Ya ini nanti kita, jadi itu frame. Jadi ini frame di dalam frame. Nah frame ini nanti dikasih warna apa? Silakan, frame ini dikasih warna apa? Nah, biar ini kita kasih warna, ya, warnanya misalnya adalah di mana warna? Fill ya, ini warna fill. Nah, fillnya warnanya apa? Putih atau yang lain silakan. Nah, boleh putih aja Pak. Oh iya boleh, nggak masalah. Oke. Setelah itu di dalam frame ini kita beri objek. Objeknya apa? Nah, objeknya apa? Ya, objeknya adalah berarti nanti bisa gambar, bisa area juga lagi ya, bisa area yang nanti bisa diklik-klik. Contohnya kita pakai yang sederhana dulu ya. Kita kasih aja kotak lagi, rectangle. Kira-kira seginilah. Ya, yang kira-kira ininya kasih 10. Ininya apa ya? Rondenya 10. Kita besarin dulu seperti ya. Nah, ini perhatikan. Ini nanti kita bikin aja bangunnya sama ya. Nanti prakteknya sih kalian bisa nanti pakai apa aja ya, tapi ini kita prakteknya anggap aja ini pakai ini. Sebentar. Rectangle ini ya. Nah, saya kontrol D. Kontrol D itu duplikat. Saya kontrol D, saya geser ke sini. Kira-kira di sini. Ya kan? Nah, setelah ini ya, terus digeser. Terus kemudian kontrol D lagi. Nah, kontrol D lagi. Kontrol D lagi. Kontrol D lagi. Jadi di frame ini, ya, di frame ini itu ternyata ada berapa ya? Ada berapa rectangle? 6. Ada square, ada 6 square kan? Ya, ada 6 square. Nah, areanya kita memang buat seperti ini sehingga kita akan bikin. Terus setelah itu kita akan bikin square-nya ini tadi kita turuni ke bawah. Nah, ini akan kita turunkan ke bawah. Kontrol D, saya turun ke bawah. Nah, ini. Terus saya kontrol D lagi. Maka di bawahnya ada dia. Sorry. Nah. Udah ini aja. Kontrol D lagi ya. Misalnya ada berapa ini? Masih ada 12 ya. Berarti ada berapa? Nah, ini bisa kita masukin lagi. Saya ini kontrol D. Maka saya turun ke bawah. Ini perhatikan, ternyata dia keluar dari frame ya. Karena keluar dari frame maka saya masukin ke dalam frame. Nah, dia maka di dalam. Nah, kan dia akan terlihat tidak di luar tapi di dalam frame. Kemudian ini saya kontrol D lagi, tapi tidak di situ, tapi ke sini. Nah, saya kontrol D lagi, kontrol D, kontrol D, kontrol D. Nah, berarti udah banyak kan ini. Sampai sini paham? Berarti di dalam frame tadi objeknya banyak dan melebihi areanya. Nah, untuk membuatnya bagaimana? Untuk membuat supaya nanti ini kalau kita preview langsung, ya, kalau kita preview langsung ya, kita preview ini. Nah, ini, maka ini ya belum bisa diapa-apain. Kenapa? Memang karena belum kita prototype kan. Maka kita harus prototype kan. Gimana caranya? Ya udah, prototipenya terhadap yang mana Pak? Prototipenya terhadap yang ini dulu, frame yang kecil ya, frame yang di dalam ini, kita bikin prototype. Nah di sini nih, scroll behavior, ya scroll behaviornya. Ada scroll with parent, artinya nanti dia kalau dengan induknya dia ikut scroll. Kemudian yang bawahnya apa? Overflow-nya. Nah, overflow-nya bagaimana? Nah, ada 3 pilihan. Horizontal, vertikal, dan bold. Pilih yang mana berarti? Pilih yang mana? Pilih yang bold. Kenapa? Karena kan emang dia lebihnya kanan juga apa ya, lebih kan? Ke bawah juga lebih kan? Nah, maka kita bikinnya adalah bold. Kecuali cuman bisa kanan kiri doang maka vertikal. Tapi kalau atau atas bawah doang maka kanan kiri doang horizontal, atas bawah doang berarti vertikal. Karena ini bisa atas bawah maka kita bikin bold
ya, both direction ya. Begitu both direction kita pakai ini ya, ini apa, frame ini dulu aja yang saya preview ya. Jadinya gimana? Sorry. Nah, kan? Loh, kok nggak bisa kanan kiri? Sebentar. Oh, asih. Kenapa? Ya, tutup dulu. Ini tadi tergabung nggak sih? Oke, sebentar. Ini tadi, sorry, kita saya scroll ya. Harusnya mau horizontal juga. Bentar, saya keluarin dari ini ya, bestseller saya keluarin dari latihan ya, saya keluarin dulu sini. Nah, artinya dia berjalan sendiri, bestsellernya jalan sendiri dulu ya. Bestsellernya jalan sendiri. Oh iya, pantesan. Kenapa? Ya, bukan karena ini ternyata kalau begini dia tidak overflow, ya kan? Kanan kirinya nggak overflow dia, maka kita harus bikin overflow. Kita cek dulu lebarnya berapa sih, lebar daripada ininya berapa sih. Oke, Ctrl Z dulu. Nah, ya, bestseller kan di sini. Nah, ini kita cek ya, kita ke desain berapa sih lebarnya ini, kita cek. Oh bener, dimensinya berapa ini ya, dimensinya ternyata 715, padahal harusnya cuma 412. Nah itu, jadi cuma segini, tadi panjang, karena panjang maka tadi nggak bisa dibuat. Oke, kita ulangi ya, berarti gini, klik, maka kemudian saya prototype, ini scrollnya adalah bold. Coba kita jalankan. Nah, bisa kan? Nah, bisa atas bawah. Tadi kenapa nggak bisa? Karena tadi memang areanya tadi apa? Areanya tadi memang pas. Jadi kalau areanya pas, scrollnya gimana? Nggak bisa kan? Area frame-nya, maka nggak bisa. Nah, setelah kita cek tadi ternyata areanya 715 kan pixel. Harusnya pada cuma 412. Makanya baru bisa. Ya. Oke, ini. Sampai sini paham? Oke. Kemudian selanjutnya untuk membuktikan ini bisa, supaya ini bisa membuktikan bahwa ini scroll ke atas bawahnya dia tetap fix di situ, bagaimana? Kita bikin objek lagi di dalam sini. Objeknya bisa frame lagi, boleh juga yang kotak dulu ya. Kita bikin kotak dulu ya. Kita bikin kotak dulu. Ini kira-kira di sini. Ya, segini lah ya kira-kira. Ininya 412 lah ya. Ini 412, kasih 412 widthnya. Warnanya lah mana tadi? Ya Allah. Ini kita kasih nama. Oh, ini masih sorry. Salah. Ini kita bermainnya di tes ya, di tes nih. Tadi mainnya kan masih di bestseller. Bestseller tadi sini kita letakkan di latihan scroll dulu ya. Kita masukin sini dulu supaya apa? Supaya nggak salah taruh. Udah, ini langsung saya bikin. Nah, ini kan. Ini 412 benar. Ini. Nah, ini saya bikin kasih warna. Warnanya apa? Warnanya terserah. Misalkan ini. Ya kan? Kemudian saya Ctrl D, saya duplikat. Ctrl D, saya turunin. Kan? Ini kasih warna yang beda. Saya kasih warna yang berbeda. Kan? Terus lagi Ctrl D. Nah, Ctrl D ya. Terus lagi kasih warna beda lagi ya. Kasih warna beda lagi. Ini adalah itu. Kemudian Ctrl D lagi. Ya, turunin lagi. Kasih warna yang berbeda.
Nah, ini posisi kan di atas. Ya, ini kan posisi di atas. Ya, ini posisi. Makanya posisi karena dia posisi di atas rectangle 7 itu, nah ini masih di sini ya, ini di luar frame ya. Maka saya masukin ke sini dulu. Nah, maka dia hilang. Ya kan? Hilang. Nah, ini kok nutupin, Pak? Nah, karena dia nutupin yang puternya tadi kan. Biar nggak nutupin gimana? Saya klik kanan, send to back. Nah, jadi send to back. Jadi klik kanan, send to back. Kan? Oke, berarti sudah. Ini oke, send to back. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kemudian perhatikan di sini frame ini, nah, frame ini ya. Frame ini kita prototipekan apa? Scroll behaviornya. Nah, di sini langsung scroll behavior ya, nggak ada with parent ya. Kenapa? Karena dia sendiri parent, artinya induknya. Nah, maka di sini overflow-nya apa? Nah, overflow-nya adalah vertikal. Overflow-nya vertikal ya. Coba kita klik. Tuh. Tapi apa yang terjadi? Ya, puter sama headernya ikut, ya kan? Puter sama headernya ikut. Supaya nggak ikut bagaimana? Nah, supaya nggak ikut, maka kita bikinlah ininya. Kita pilih apanya? Puternya kita pilih. Terus gimana? Nah, di sini scroll behaviornya tadi kita klik, pilihnya adalah fix. Tapi perhatikan, loh, Pak, ngumpet itu Pak. Kita kontrol aja dulu aja. Berarti kita mulai dari mana? Kita mulai dari ini aja. Dari search ini dulu. Ya, kita mulai dari search ini, prototype, scroll with parent, apa? Fix. Ya, terus mana lagi? Baru kamera. Fix, karena dia posisi udah di atas. Jadi nggak di bawah-bawahkan. Terus ini fix. Baru mana? Kotaknya ini. Kotaknya fix. Terus apa lagi? Baru kotak yang paling bawah ini. Langsung fix. Aman kan? Nah, coba kita cek. Yang terjadi adalah ya kan? Nah, berarti tinggal yang bawah. Tinggal yang bawah. Mana yang bawah? Ya, ini tadi. Kita klik. Ya kan? Ini kayaknya kurang bawah dikit. Sorry. Kita ke frame-nya. Sudah benar ya. Ini tadi scroll with parent fix. Ya, sorry. Dari ini ya, dari rumah dulu ya. Rumah, scroll with parent fix, notif fix, user fix, baru ini kita kasih fix. Nah, dengan begini kita langsung klik, maka kenapa itu? Nah, ini ya, kita klik, maka nah, udah kan, udah jadi. Jelas ya?